Gempa mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan magnitudo 5. BMKG mengklaim gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa 5 magnitudo tersebut berkedalaman 10 km terjadi pada 10 Maret 2020 pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa 13 km timur laut dari Kabupaten Sukabumi. BMKG mengimbau pada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Febrianti Girsang dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Nah, seperti video sebelumnya, telah kita lihat bahwa gempa bumi itu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya bagi gempa bumi yang berskala besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan saat terjadi bencana gempa bumi. Simak penjelasan berikut ya. Yang pertama ada pengertian gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi pada lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi. Jadi ini ya guys pengertian dari gempa bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis gempa bumi. Ada dua nih guys. Yang pertama gempa tektonik yang diakibatkan oleh aktivitas dari lempeng bumi, dan yang kedua adalah gempa vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas dari Gunung Merapi. Jadi perlu diketahui ya, dua jenis gempa bumi. Jika dalam skala yang besar, gempa bumi ini dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan dapat memicu tanah longsor, bahkan tsunami nih. Nah, perlu diperhatikan ya supaya kita dapat tetap siaga jika terjadi gempa bumi. Selanjutnya nih ada tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Yang pertama, jika kita berada dalam ruangan, kita bisa melihat benda-benda yang tergantung itu bergetar. Contohnya lampu gantung, figura, dan lain-lain. Nah, selain itu, kita bisa melihat benda-benda di atas meja itu bergeser, contohnya TV, radio, jam, dan lain-lain. Yang kedua, jika kita berada di luar ruangan, kita bisa melihat pohon, tiang listrik, ataupun lampu jalan itu bergetar. Bahkan, ada yang sampai tumbang atau meroboh. Nah, dari hal-hal tersebut, kita bisa melihat tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Selanjutnya nih, ada hal-hal yang harus kita lakukan jika terjadi gempa. Yang pertama, jika kita berada di dalam bangunan, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman, seperti di bawah meja ataupun tempat yang kokoh. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Yang kedua, jika kita berada di luar bangunan, carilah tempat terbuka, jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Nah, selanjutnya nih ada petualangan pertama yang dapat kita lakukan jika terjadi gempa. Nah, yang pertama, jika terdapat luka, segera bersihkan luka tersebut. Setelah itu beri sedikit tekanan untuk menghentikan pendarahan. Nah, yang kedua, gunakan antiseptik atau penutup luka pada luka yang terbuka. Nah, yang ketiga, jika luka tergolong berat, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, hal-hal tersebut dapat kita lakukan untuk meminimalisir luka pada korban yang terdampak gempa bumi. Nah, selanjutnya nih ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah terjadi gempa. Nah, yang pertama, jangan segera masuk ke dalam bangunan setelah gempa, karena mungkin saja akan terjadi gempa susulan. Nah, yang kedua, segera berikan pertolongan pertama terhadap korban gempa. Nah, yang ketiga, carilah informasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang tentang gempa yang terjadi. Nah, hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk meminimalisir resiko gempa yang terjadi. Nah, selanjutnya nih ada gempa bumi yang dapat diikuti oleh tsunami. Tanda-tandanya adalah yang pertama, getaran dirasakan sangat kuat, dan yang kedua, menimbulkan kerusakan yang hebat, dan yang ketiga, air laut surut secara drastis, dan selang beberapa menit muncul suara gemuruh dari arah laut. Nah, dari tanda-tanda tersebut dapat kita waspadai untuk menghindari gempa bumi yang diikuti oleh tsunami.
Nah, dengan mengetahui cara penanganan sebelum, sesaat, dan setelah bencana, maka diharapkan dapat mengurangi resiko dari dampak bencana tersebut. Semoga cara-cara tadi dapat membantu kita untuk tetap siaga dalam mengatasi gempa bumi.